Halo, kembali lagi dengan Inta di rumah idolaku. Nah, saat Inta mau update progres pembangunan Tenjo City Metropolis, konsumen Inta ada yang berkunjung nih. Kita sambut dulu ya. Pak Ade izin ya, nggak apa-apa? Nggak apa-apa, Pak Inta. Oke. Pak Endos. Unit sebelah mau diambil nggak? Jadi digempur enak. Hah? Ngobrol dulu sama Pak Inta. Oke, boleh, siap. Yang kecil-kecil ada nggak di oper, Pak Inta? Ada. Maunya yang? Ngasih bulan 1,5 gitu. Nggak ada, sudah nggak ada. Itu buat keponakan di sini ada. Jutaan lah minimalnya. Kalau yang ke bank bisa. Nah, beliau itu adalah konsumen Inta yang baik sekali dan trust banget sama Inta. Banyak karyawan-karyawannya ambil unit nih sama Inta, dan keponakannya pun juga akan ambil nih di Tenjo City Metropolis. Tadinya beliau mau ambil unit di sebelahnya tuh. Jadi dua dan mau digabung katanya, tapi sayang orang lain sudah ambil di waktu yang bersamaan. Maaf ya Pak Ade. Oh iya, sekedar informasi, Pak Ade itu adalah salah satu orang penting ya di perusahaan cat Tangerang. Berbagai macam cat ada nih, dari cat sintetis, cat anti bocor, cat interior, eksterior, cat genteng, cat kayu urir, dan lain-lain sebagainya. Nah, bagi sahabat rumah idola Clover yang membutuhkan cat yang berkualitas dengan harga yang terjangkau, bisa hubungin beliau ya. Nanti Inta kasih nomornya, dan jika dalam partai besar pembeliannya ya, nanti ada diskon khusus katanya. Ya mungkin aja ada dari developer-developer yang menginginkan cat untuk perumahannya nih. Oke, kembali ke progres pembangunan Tenjo City Metropolis nih. Inta akan balas beberapa pertanyaan, dan untuk keterangan-keterangan unit bisa dilihat sendiri ya. Nah, saat ini hujan 2 hari berturut-turut yang menyebabkan Inta susah masuk nih ke proyek pembangunannya. Jadi harap maklum ya jika progres pembangunannya tidak lengkap. Nah, ada pertanyaan dari Flora Dewi. Pak, blok C9 kapan? Blok C9 itu masuk tahap 3 ya Bu, berbarengan dengan blok F kita memasarkannya. Dan semoga tahun ini sudah terlihat ya pembangunannya. Dari Ida Gasper, blok D kapan dibangun? Blok D masuk tahap 2, kelihatannya tidak lama lagi akan terlihat pembangunannya ya Bu. Karena blok B5, B7 sudah diboplang tuh. Dari Adi Syafri, info dong, blok A16 sudah lunas deposit dan PAPR. Kapan bisa ditempati? Blok A16 masuk tahap 2 juga. Kalau target developer tercapai, semua unit ready di tahun 2023 pertengahan ini. Perkiraan untuk tahap 2 yaitu blok A16 awal tahun depan ya, kuartal pertama Bu. Dari channel Pak Bagus, thank Inta atas update rutinnya. Sama-sama sahabatku, channel Pak Bagus. Dari Astria Oktaviani, thank you kakak update-nya. Maaf untuk nomor kecil mulai dari berapa sampai berapa sih kak? Dan sebaliknya nomor besar dari mulai berapa? Nah, ini konsumen Inta yang baik juga orangnya, pernah datang berkunjung, tapi saat itu Inta ada konsumen di Podomoro, jadi tidak bisa menemani beliau. Maaf ya Bu. Nah, karena pertanyaan Ibu Asria dan saya tahu unit Ibu di blok B, maka dual tap ya. Jadi Inta jawabnya khusus yang tipe dual tap. Nomor kecil 1 sampai dengan 11, sedangkan nomor besarnya 12 sampai 23 ya Bu. Dari Santi banget, saya Jumat ke sana Om Inta untuk cek bangunan saya. Saya nggak nanya kok Santi banget. Maaf ya Bu, bercanda. Anem kan? Dari Sina Keiko, terima kasih Pak Inta untuk update-nya. Itu tebingnya tinggi, tidak di beton. Sama-sama Bu Sina Keiko, pasti di beton Bu nanti ya. Dari Brenda Nazaret, terima kasih sudah update TCM lagi Kak Inta. Ditunggu update selanjutnya. Sama-sama Kak Brenda, siap. Dari Miss K, ditunggu progres Puri Tenjo blok B5. Maaf Miss K, mungkin yang dimaksud adalah TCM ya. Nah, blok B5 sedang dalam pemboplangan ya, Miss. Endang Kosasi, Bang mau tanya, kalau saya tidak punya slip gaji dan hanya bergaji
1,3 juta. Bisa tidak memiliki hunian di Tenjo City Metropolis. Saya ngontrak di Tangerang Kota, Bang. Bu Endang, kontak aja saya ya. Nanti saya cari jalan keluarnya. Nomor saya ada di link di bawah ini. Dari Risa April. Bang Inta, kira-kira posisi playgroundnya di mana? Update dong untuk blok A11. Untuk playground tepat di depan A10 dan A8 ya Bu. Dan untuk A11 sudah dalam pemboplangan. Dari Siti Rahmiasi, blok C10 ditunggu ya Pak. Siap Bu. Dari Putut Bayu Channel, nggak sabar mau lihat A11 dibangun. A11 sudah diboplang ya. Jika sudah diboplang beberapa minggu kemudian pasti sudah terlihat pembangunannya. Sabar ya Pak. Dari Pak Suryadi Herni, buat progres B6 Pak Inta. Nah Pak Suryadi ini juga konsumen Inta yang baik orangnya. Untuk blok B6 sudah diboplang ya Pak. Semoga dalam beberapa minggu kemudian sudah terlihat pembangunannya. Dari Bu Nurlaila, Pak Inta, blok C4 kapan diboplang? Ini Bu Nela ya, konsumen Inta yang di blok C4. Blok C4 sudah diboplang ya Bu. Semoga dalam beberapa minggu kemudian sudah terlihat nih pembangunannya. Nah ini terakhir dari Pak Mehmet Jangros. Pak Inta, pas saya lihat perumahan kok rumahnya menurun ke bawah ya. Tanahnya tidak rata, pengurukan tanahnya kebanyakan tuh. Rumahnya jadi rendah, menurun, bakalan banjir deh rumahku. Pak Mehmet, mohon maaf sebelumnya. Tanah menurun itu agar drainase atau pembuangan airnya itu lancar. Dan untuk pengurukan tanah itu disesuaikan dengan tanahnya ya, yang paling rendah agar sedikit rata, bukannya rata ya Pak. Karena tidak ada tanah yang rata kecuali diratakan. Mungkin untuk tanah 100 meter, 1000 meter untuk rumah pribadi bisa ya diratakan. Karena untuk saluran pembuangan airnya itu tidak terlalu panjang atau tidak terlalu jauh. Begitu juga kalau untuk tanah yang 1 hektar, 5 hektar. Untuk perumahan yang skala kecil ada yang diratakan atau diuruk. Karena untuk saluran airnya tidak terlalu jauh dan tidak akan curam. Sedangkan kalau tanahnya yang sudah puluhan hektar bahkan ribuan hektar, jika tanahnya diratakan maka Bapak bisa bayangkan curamnya untuk saluran airnya Pak. Maka dibuat menurun agar tidak curam ya Pak dan airnya bisa mengalir secara stabil. Sebenarnya TCM itu tanahnya menurut saya sih itu landai ya Pak, masih wajar tidak curam. Nah coba deh Bapak keliling perumahan lain, banyak yang curam banget tuh. Saya tidak sebut ya nama perumahannya karena memang pada saat dia beli tanah tersebut adalah tanah yang strukturnya tidak rata bahkan menurun. Nah kalau beliau ratakan atau agak rata dan diuruk itu akan membuat kosnya besar Pak, dan harganya nanti akan jauh lebih mahal. Bahkan developer-developer besar pun yang tanahnya ratusan bahkan ribuan hektar itu banyak ya tanahnya yang curam, tapi beliau pintar nih menyiasatinya dengan membuat danau buatan untuk penampungan air. Bahkan ada juga ya yang dijadikan tempat hiburan atau rekreasi di danau tersebut dengan adanya mungkin perahu-perahu kecil. Itu sih Pak menurut saya. Semoga menjawab kegelisahan dari Pak Mehmet Jangros. Nah marketing yang konsumennya nanya ke Inta harus kasih PIN nih ke Inta. Begitu juga dengan Sentra Property Development nih. Permudah ya pengajuan Inta karena Inta sudah handle nih pertanyaan-pertanyaan dari konsumen Sentra Property Development. Oke, mungkin sampai di sini video dari Inta. Sampai jumpa kembali di video-video berikutnya. Sampai jumpa dan sampai bertemu di lokasi. Salam.